إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Jadi para jamaah salat maghrib mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan puji dan syukur kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan, yang telah memberikan kita taufik dan hidayah, sehingga dengan itu kita bisa melangkahkan kaki kita dan mengayunkan kedua tangan kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan talabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah, satu jalan dimudahkannya kita menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuk di pergantian tahun. Hari ini kita sudah masuk di tahun 1447 Hijriah. Itu artinya waktu terus berputar, waktu terus berjalan, waktu terus begitu dipergantikan, dipergiringkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari, itulah waktu yang kami putarkan, yang kami gilirkan di antara manusia. Hari ini ada hari Senin. Hari Senin. Sabtu. Jadi ingat ngajian ini sudah siapa? Hari Sabtu, maka Sabtu yang kita rasakan hari ini tidak akan berulang, dan dia terus berputar. Ya, maka jangan sampai kecepatan waktu ini cepat, tapi amal kita yang melambat. Momentum pergantian tahun adalah momentum muhasabatun nafsi. Apa namanya, Pak? Muhasabah jiwa. Allah berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang merasa beriman. Perhatikan ayat ini. Ayat tentang muhasabah, bergantinya tahun. Ittaqullah, pertama bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, semakin hari usia kita semakin bertambah atau berkurang? Bukan bertambah, bukan ya? Bertambah secara angka, berkurang secara hakikat. Semakin hari semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap kita ini masih muda, Pak. Uban, keriput-keriput ya.
tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal yang harus kita bawa kepada Allah adalah bekal takwa. Yang kedua, wal tandur nafsun ma qaddamat, dan hendaklah memperhatikan setiap jiwa apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Hari esok dalam tafsirnya adalah hari kiamat. Jadi hendaknya setiap kita memperhatikan amal untuk bertemu dengan hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut dengan hari esok? Karena hari esok itu pasti terjadi. Sama juga dengan kiamat, pasti terjadi. Muhasabah namanya. Muhasabah itu artinya mencari-cari kesalahan diri. Itu boleh, dianjurkan. Yang nggak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Kebanyakan di kita adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan jelas kelihatan. Kesalahan kita tutupi, seakan-akan kita tidak punya salah, tapi kesalahan orang lain kita korek-korek, kita angkat, kita gibah, kita tajasus, mencari-cari kesalahan. Tiga hal yang dilarang Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, jauhi oleh kalian berprasangka buruk. Namanya su'udzon. Prasangka buruk su'udzon. Kalau prasangka baik namanya husnudzon. Prasangka buruk itu inna ba'dal dzanni itsmun, adalah dosa. Ya. Yang kedua, wala tajassasu. Jangan tajasus, mengorek-orek, mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan-jangan kita juga lebih banyak salahnya. Muhasabah. Ya. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'd. Janganlah kalian menggibah satu dengan yang lainnya. Gibah, membicarakan keburukan orang lain, namanya gibah. Membicarakan keburukan orang lain dan ada faktanya, gibah. Kalau membicarakan ternyata nggak ada fakta, namanya fitnah. Kedua-duanya dosa. Tiga hal tadi ya. Pertama apa? Su'udzon. Yang kedua, tajasus. Apa tajasus? Mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, larangan gibah. Nggak boleh membicarakan keburukan. Tahun 1447 Hijriah kita mengawal di tahun ini bulan Muharram. Jadikan prinsip kita sebagai seorang muslim, maka tahun ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ya, kita muhasabah setiap malam, bukan cuma setiap tahun baru muhasabah. Apa perkataan Umar bin Khattab? Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah diri kalian sebelum ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hisab, hitung-hitung, timbang-timbang. Mau tidur nih Pak, nanti malam ini kita tidur nih. Sebelum kita memejamkan mata, kita hitung banyak dosa atau banyak pahala. Banyak apa Pak? Banyak pahala ya? Insya Allah. Mudah-mudahan banyak pahala. Dosanya kurang-kurang hilang. Makin hari ini usia gini Pak, semakin hari bertambah, dua kemungkinan: imma bertambahnya amal, imma bertambahnya dosa. Pilih mana silakan. Jangan sampai semakin hari bertambah, dosa semakin numpuk. Waliyahzubillah tsumma na'udzubillah. Pada kesempatan berbahagia ini, saya ingin mengingatkan karena momentumnya adalah momentum Muharram. Tingkatkan muhasabah, mencari-cari apa tadi muhasabah?
kesalahan diri. Apa kata Nabi Pak dalam hadisnya? Tuba liman syaghala aibuhu min uyubin nas. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang sibuk dengan kesalahan dirinya, lupa dengan kesalahan orang lain. Kita sibuk aja bikin dosa kita, ngapain bikin orang lain? Sudah, kita ini malas belajar, kita ini malas ngaji, kita malas jamaah, kita malas sholat, kita malas baca Quran. Sudah, jangan mikirin aib orang lain, aib kita gimana? Ya, sebaliknya rugi bagi orang yang kerjaannya gosip, gibah, mencari-cari. Oh, si fulan nggak pernah ngaji, si fulan nggak pernah sholat, oh orangnya begini. Ya, di sini mah nggak ada, insya Allah gitu ya. Nggak ada satu Pak ya? Insya Allah nggak ada ya. Mudah-mudahan husnudon ya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ini sekedar mukadimah saya dan kesempatan untuk bahagia ini karena momentum kita adalah momentum bergantinya tahun. Saya mengingatkan, mari kita tingkatkan muhasabah jiwa kita. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan bab adab kita. Di antara adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, ya, ada sebuah syair yang kita baca ulang tentang dunia. Ya, ad-dunya aqallu minal qalili. Dunia itu lebih sedikit dari yang sedikit. Wa 'ashikuha adallu minad dalil. Orang yang terpesona, yang terlalu cinta, terlalu mahabbah dengan dunia, maka dia menjadi orang yang paling hina. Disibukkan dengan kesibukan dunia, maka hina Anda. Tidak ada satupun ayat ataupun hadis yang mengagungkan dunia, tidak ada. Umar bin Khattab berjalan bersama teman-temannya dengan sahabat-sahabatnya, kemudian tiba-tiba berhenti di satu tempat. Di tempat itu melihat banyaknya sampah yang bau. Ketika Umar berhenti, wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda berhenti di sini? Apa kata Umar bin Khattab? Inilah yang selama ini kalian perebutkan, dunia bagaikan sampah, hina. Ya, yang hina ini jangan kita perebutkan. Tusimu bisihriha wa qawman wa turmi. Dunia bisa menjadikan orang itu tersihir, menjadikan ia buta dan tuli. Dan terakhir, fahum mutahayyiruna bila dalilin. Orang yang tersihir oleh dunia, maka mereka dalam keadaan tidak mendapatkan bimbingan, tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan arah. Kaum muslimin rahimahullah, selanjutnya wa yang bagi di ahli ilmi, dan seharusnya untuk para ahli ilmu. Ini ahli ilmu berarti siapa? Ustaz, kiai, ulama. Kita mah gak termasuk berarti Pak. Masukkan kita nih ahli ilmu. Mudah-mudahan Pak ya. Mudah-mudahan ilmu apa aja Pak ya? Ilmu apa? Li ahli ilmi seharusnya Pak anla yudilla nafsahu bit-tam'i fi ghairi matma'i. Seharusnya bagi para penuntut ilmu tidak boleh merendahkan dirinya dengan hal-hal yang tidak semestinya. Contohnya apa? Merendahkan ilmu adalah dengan tidak menghargai ilmu. Contohnya mau belajar tapi cuma pakai kaos apa namanya ini Pak? Oblong, koloran, belajar. Itu berarti merendahkan ilmu. Contoh lagi misalnya
Habis baca buku, baca kitab, ditaruh di bawah di lantai. Itu sama dengan merendahkan ilmu. Baca Quran, baca buku, dah diletakin, diinjek sama anak-anak, dilewatin. Itu sama dengan yuzil nafsahu, merendahkan dirinya. Ya, harusnya setiap kali kita mau belajar ilmu, duduk pakai pakaian yang rapi, pakai minyak wangi, pakai peci. Yang pakai peci nggak pakai peci, nggak apa-apa ya kan? Imam dulu ya, kalau nggak juga makanya minyak wangi, pakai sarung, rapi ya, supaya kita menghargai ilmu. Berwudu, kena wudu kan ya? Ada wudu ya. Itu juga dengan menghargai ilmu. Jangan sampai ahli ilmu ini la yudil nafsahu bitam'i bi ghairi nafsihi. Satu itu, Pak. Jadi para penuntut ilmu, kita tidak boleh merendahkan diri kita dengan hal-hal yang tidak semestinya. Nah, contoh lain adalah merendahkan diri adalah dengan cara terlalu sibuk dengan urusan dunia. Yang berikutnya, wa yahtarizu amma fihi madalatul ilmi wa ahlihi. Dan kita harus menjaga diri dari merendahkan ilmu dan ahli ilmu. Ahli ilmu dari orang yang alim. Ya, orang yang alim kita takdim, tasyrif, takdim, takrim, tasyrif, hormat, menghormati kepada para ulama, para asatidz, para kiai, ya. Tapi dengan penghormatan yang tidak berlebihan. Sampai dulu itu bayar cium dan buang kali. Apa ini Pak? Biasa saja Pak. Gitu ya. Cium tangan boleh ya, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Berikutnya, seharusnya bagi para penuntut ilmu wa yakunu tawaddu'an, hendaknya bagi para penuntut ilmu itu bersifat tawadu. Maka tawadu artinya adalah merendahkan hati. Bedakan antara rendah diri dan rendah hati. Rendah diri di hadapan Allah, merendahkan diri. Tapi kalau rendah hati sesama manusia, rendah hati namanya tawadu. Kita bisa pakai ilmu padi. Padi itu semakin dia berisi, semakin dia merunduk. Kalau kita sudah ngaji, semakin kita ngaji, semakin sedikit kita menyalahkan orang lain. Jangan semakin kita ngaji, semakin banyak menyalahkan orang lain. Ini haram, ini kafir, ini syirik, ini bid'ah. Ngaji apa? Gitu ya. Jadi seharusnya kalau kita semakin ngaji, semakin tunduk, semakin taat, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai karena kita udah ngaji, kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Gitu ya. Bisa jadi ketakwaan orang lain lebih daripada kita. Namanya tawadu. Jadi seharusnya bagi kita para penuntut ilmu harus memiliki sifat tawadu. Terapkan 5S. Apa 5S? Senyum, sapa, bukan senyum, salam, senyum, sapa, siap, sigap. Apa Pak? Salam, senyum, sapa, siap, sigap. Tawadu itu. Lihat ya, jangan sampai ada orang kita tidak tidak mengucapkan salam. Ya, apa yang tawadu? Wal tawadu baina takabburi wa dzallati. Tawadu itu antara takabur dan merendahkan diri. Takabur sombong artinya batalul haq wa ghaddun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu namanya sombong.
Ya, sifat sombong ini yang menyebabkan iblis diusir dari surga. Maka jangan sampai ada setitik benih pun dalam jiwa kita sifat sombong. Kalau ada sifat sombong dalam diri kita, maka tidak akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surga bukan tempat orang yang sombong. Apakah sombong ilmu, sombong jabatan, sombong status sosial, sombong harta? Enggak boleh. Sombong ini milik siapa? Milik Allah Azza wa Jalla. Makhluk tidak berhak sombong. Namanya OKB, Pak. Orang kaya baru, nggak mau izin tanah, kuntilanak. Jadi mas kalian, at-tawadu baina takabur baina takabur wadal, ya, antara sombong dan merendahkan diri. Itu namanya at-tawadu. Wal iffati kadzalik, demikian juga bagi para penuntut ilmu harus iffah. Apa itu iffah? Menjaga diri dari barang yang haram. Namanya iffah. Menjaga diri dari barang yang haram, yang syubhat. Itu namanya iffah. Yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang ilmu sifat tawadu, yang kedua sifat iffah. Sifat tawadu merendahkan hati, sifat iffah menjaga diri dari perbuatan haram. Gitu ya. Wa yu'allimu dzalika fi kitabil akhlaq, dan yang demikian itu dapat kita ketahui, dapat kita pelajari di dalam kitab akhlak atau kitab adab, ya, terkait apa tadi? Sifat dan karakter kita, ya. Tawadu, penyabar, ya, iffah dan lain sebagainya bisa kita pelajari di dalam kitabul akhlak, ya. Sombong para jamaah sekalian adalah sifat yang tidak semestinya dimiliki oleh setiap insan. Hilangkan sifat sombong yang merasa diri lebih baik dari orang lain. Apa kata iblis? Digambarkan dalam Quran, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, karena engkau ciptakan aku dari api, Adam diciptakan dari tanah. Kalau hari ini ada kita di antara kita yang merasa diri lebih baik, hati-hati Pak, nggak boleh merasa diri kita lebih baik. Ya, siap ya? Nggak boleh merasa diri kita lebih baik, ya. Kan ini nyambungnya kemana? Nyambungnya ke muhasabah. Nyambungnya ke muhasabah. Ya, ini sebenarnya babnya nanti ketemunya di bab apa namanya? Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, penyucian. Selanjutnya ada sebuah syair. Terus Imam Malik, inna tawaddu'a min khisalil muttaqi. Sesungguhnya sifat tawadu itu adalah hasil dari aktivitas takwa. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang menjadi orang yang bertakwa, maka tawadu. Ketika kita bertawadu, rendah hati, maka akan mendapatkan ketakwaan. Dan ketakwaan itu di sini pada jelaskan wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Dan dengan sebab takwa itu seorang hamba mendapatkan derajat yang mulia. Ya, jadi pada intinya kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan harus dengan tawadu. Dengan tawadu mendapatkan derajat takwa. Dengan takwa itu akan mendapatkan derajat yang mulia. Setiap kita ingin mulia, kan? Setiap kita ingin mulia, maka kalau kita ingin mulia, pertama caranya harus tawadu. Dengan tawadu akan mendapatkan derajat takwa. Dengan takwa akan mendapatkan derajat kemuliaan. Kalau sudah menjadi hamba yang bertakwa, bagaimana balasan dari Allah? Al-jannatu liman ittaqa.
Surga itu diberikan bagi mereka yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah yang di dalamnya ada surga seluas langit dan bumi dan diberikan bagi orang yang bertakwa. Ya, jadi takwa itu caranya harus tawadhu, ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di bumi ini dalam keadaan sombong. Jamaah sekalian rahmatullah, masih semangat kan? Masih ya? Masih ada kopinya kayaknya. Kopi hitam, Leo, ya. Silakan ya kalau nanti jamaah ada yang kopi, nggak dilarang. Insya Allah nggak dilarang. Biar enggak kan? Tuh. Sebenarnya panggil kita atau enggak nih? Jamaah sekalian, kalau masih semangat, lanjut ke jam 11 ya. Lanjut, saya yang kedua. Wa minal ajaibi. Ya, wa minal ajaibi ujbu man huwa jahil. Sungguh aneh, mengherankan, ya, terheran-heran terhadap orang yang jahil, orang yang bodoh. Aneh orang bodoh itu. Siapa orang yang bodoh itu? Fi halihi awasaidu al-syaki. Aneh terhadap keadaannya nanti, apakah dia mendapatkan kebahagiaan, apakah kesengsaraan. Orang bodoh. Padahal kita tahu orang bodoh itu pasti celaka. Yang paling aneh, orang bodoh nggak ngerti apakah saya bahagia, apakah saya senang nanti. Nah, makanya di sini pendekatannya kitab ini yang saya belajar agar kita menjadi orang yang jahil. Janganlah kita pandai dalam ilmu dunia, pandai matematik, pandai fisika, pandai bahasa Inggris, tapi bila urusan ilmu akhirat kita menjadi orang yang bodoh. Alhamdulillah. Kemana aja kita selama ini, mas kalian? Sibuk dengan dunia? Bisa berapa? Kita pengen matematik kok cerdas, ngaji Quran. Insya Allah. Nggak di sini nggak ada di sini. Soal di luar. Jadi harus Allah, sungguh aneh orang yang jahil, heran. Dia tidak tahu apakah akhir kehidupan dia bahagia, apakah dia sengsara. Padahal yang kita tahu, pasti orang yang jahil, orang yang bodoh, kehidupan akhiratnya akan sengsara. Allah berfirman, jadi lupa ya. Apakah sama hal yastawil ladina ya'lamu wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Jawabannya adalah berbeda. Ya? Bahkan kedudukan orang yang berilmu dan orang yang jahil, ya, dia beribadah kepada Allah, jelas orang yang berilmu karena dia tahu dengan ilmunya lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jahil beribadah tanpa ilmu dan mendilut, sesat dan menyesatkan. Nah, kita jangan sampai kita menjadi orang yang jahil terhadap ilmu agama. Ya, makanya kudu ngaji. Nah, ngaji. Terus hidup kita buat ngaji. Ya. Yang berikutnya, am kaifa yukhtamu amruhu, bagaimana keadaan umurnya dan akhir hayatnya. Tidak tahu kita ini Pak, akhir kehidupan kita apakah husnul khatimah, apakah
Nggak ada yang tahu, nggak ada yang menjamin. Semua kita sedang berusaha. Bukan berarti ustaz itu jamin surga, enggak. Bukan. Justru ada seorang ulama ketika mau mengisi ceramah ribuan muridnya, dia bergumam, andaikan engkau menasihati orang, berdakwah kepada orang, ternyata engkau sendiri tidak masuk dalam surga. Ngeri Pak. Mau kita tukar posisi Pak? Semua kita sedang berjuang akhir kehidupan kita, ya. Tapi mudah-mudahan kita berharap kepada Allah akhir hayat kita mendapatkan keadaan yang husnul khatimah, berhayat yang baik, ya. Jadi kaifa yuftamu umruhu aw ruhuhu, bagaimana umur dan ruhnya di akhir hayat kehidupan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Luqman Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui keadaan besok, dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di mana dia meninggal dunia. Tidak ada yang tahu kapan, di mana, dalam keadaan nggak tahu. Allah malam sudah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirahasiakan kematian kita. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi lusa. Sudah siap? Insya Allah. Kalau husnul khatimah. Sini. Mudah-mudahan kita mati saat baca Quran, amin. Mudah-mudahan kita mati saat sujud, amin. Mudah-mudahan kita mati saat kita belajar ilmu agama, amin. Gitu. Mati jangan ditakuti. Yang perlu kita takuti, dalam keadaan apa kita mati. Boleh jadi yang muda dulu, boleh jadi yang tua dulu, boleh jadi menantu dulu, boleh jadi mertua dulu. Nah, bisa kita rumusan itu baji ya. Sunatullah yang tua dulu ya, tapi tidak menutup kemungkinan yang muda pun ya. Para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, apa kata Imam Syafi'i dalam sebuah syair? Kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat kemudian mati tanpa harus sakit. Iya. Ya. Ini benar. Jadi, pas kalian rahimahullah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah agar mempersiapkan yauman nawar. Baca di sini. Baca di sini Pak, nyimpannya. Kita baca di sini aja ya. Yauman nawar mutasaffirun aw murtaqi. Pada hari kematiannya, apakah dia mendapatkan kebahagiaan, apakah dia mendapatkan kesengsaraan, semuanya tidak ada yang tahu. Rahasia Allah. Kenapa ini dirahasiakan? Agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Seandainya kematian diberitahu kepada kita, oh kematianmu nanti hari Jumat jam 2, kita akan beramal soleh. Langsung, wah pokoknya kematianmu tinggal 2 hari lagi. Wah, ibadah harus, ya. Dunia tinggalin, ya. Tapi ini rahasia Allah Subhanahu. Itu jawab sekali. Kemudian wal kibriyahu li rabbina sifatun bihi. Sifat sombong tadi jamaah sekalian adalah li rabbina sifatun bihi, adalah milik Allah saja. Itu sifat sombong.
sifat Tuhan kita. Kita nggak pantas sombong. Kenapa? Apa yang ada dalam diri kita semua adalah titipan. Rumah titipan, mobil titipan, istri titipan, semuanya, bahkan diri kita titipan. Semua titipan. Kapan saja yang punya minta, redo nggak kita? Harus redo. Titipan kok, merasa, makanya hidup itu kayak kata siapa Ustaz Jared ya, hidup itu seperti tukang parkir. Mobilnya banyak, tapi ketika satu persatu mobil itu pergi, tukang parkir nggak pernah sedih. Kenapa? Karena tidak merasa memiliki. Yang repot di kita ini merasa punya kita, sehingga ketika ada yang pergi dipanggil di hadapan Allah, sedihnya 7 hari 7 malam. Meratapi orang. Nah, sedih boleh, tapi jangan meratap. Sedih wajar, tabiat manusia. Nabi kita juga pernah sedih ketika kehilangan putranya Ibrahim. Bahkan semua anak Nabi meninggal kecuali satu, Fatimah. Sedih Nabi, tapi Nabi gak berlebihan sedih. Karena Nabi meyakini semua adalah titipan. Coba lihat tukang parkir, mobil bilang gitu, ya, mohon Pak Haji, makasih Pak Haji. Kasih 2.000 tuh, Pak, kasih 10.000, Pak Haji, makasih. Beda duit, beda ucapan, beda sebutan. Ya. Jadi pada jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, wal kibriya'u li rabbina sifatun. Jadi sifat sombong itu hanyalah milik Rabb kita. Yang terakhir dalam kesempatan kita pada kesempatan malam hari ini, maksusatun fanajabnaha wa taqin, dan itu khusus bagi Allah, hendaknya kita menjauhi dan waspada terhadap sifat sombong. Jauhi sifat sombong, waspada, karena itu sifat milik Tuhan kita, tidak pantas untuk kita. Kalau ada di antara kita yang punya sifat sombong, maka bertaubat kepada Allah. Ya, satupun mudah-mudahan di dalam diri kita tidak ada rasa bangga ujub. Kalau bapak-bapak pernah baca kisah perang Hunain, perang Hunain ini para jamaah sekalian adalah perang yang kaum muslimin membawa pasukan yang paling banyak sebanyak 12.000 pasukan. Tapi, nah nanti bapak-bapak baca dalam surah At-Taubah kisahnya itu. Jadi pasukan yang banyak ini ternyata di tengah pertempuran hampir kalah. Kenapa? Karena merasa bangga diri dengan banyaknya jumlah. Tuh, secara jumlah wajar loh, kita nggak akan kalah dengan banyaknya jumlah. Sombong, bangga diri. Kalau bangga diri itu menghilangkan Tuhan. Merasa ini kecerdasan saya, merasa ini kepintaran saya, merasa ini semua ini kepada saya. Ini namanya ijaz, ujub, bangga diri. Seharusnya nikmat apapun yang ada pada diri kita, kita sandarkan kepada Allah. Alhamdulillah, makan dengan nasi kebuli. Alhamdulillah, alhamdulillah misalnya. Tapi ya kita sandarkan kepada Allah. Ya, alhamdulillah bisa naik jabatan. Alhamdulillah bisa poligami. Alhamdulillah, bukan ketampanan Anda, Anda nggak tampan. Tapi pemberian nikmat. Alhamdulillah saya soleha, anak saya hafal Quran, anak saya bisa umroh. Alhamdulillah semua. Jangan menghilangkan Tuhan.
namanya ijabun nafs, bangga diri. Tadi bangga apa? Sombong itu kan sifat Tuhan, tidak pantas untuk kita miliki. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini dalam bab akhlak bagi para penuntut ilmu dan ahli ilmu. Saya ulangi tadi ya. Jadi di ahli ilmi an la yujid nafsahu bi tar'i fi ghairi ma'ruf. Hendaknya bagi para ahli ilmu untuk tidak merendahkan diri dari hal-hal yang tidak semestinya. Kemudian hendaknya menjaga diri dari merendahkan ilmu dan ahli ilmu. Jadi contohnya apa? Merendahkan ilmu, tidak punya adab terhadap ilmu ya. Misalnya harus baca buku dari empar sana ya. Kita sering waktu kecil ya, pulang sekolah tasnya gitu ya. Itu masih kecil ya. Sekarang kamu mesti ngaji, kitabnya enggak gitu ya. Taruh di atas lemari ya. Wa yakun mudahnya para penuntut ilmu punya sifat tawadhu, kemudian sifat ifah. Tadi apa makna ifah? Makna ifah dari artinya apa ifah? Lupa. Masya Allah, ya Allah. Udah tahu gitu kan. Menjaga diri dari hal yang haram ya, dan tidak bersifat takabur atau bangga diri, karena bangga takabur sombong itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, bajunya Allah bukan sifat kita, dan diri kita tidak pernah sombong. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Iya, Bapak silakan. Kritik dengan kita itu apa bedanya? Kritik. Kalau dengan medsos itu kan bukan main itu orang menjelek-jelekan. Oh iya. Pejabat dijelekan itu apa bukan nanti itu bukan kita itu. Memang pejabatnya jelek karena sembako di apa itu jelas. Ya itu kita mengkritik namanya sebagai ada figur, ada pemimpin. Apakah nggak boleh dikritik? Apakah jadi gibah kalau kita kritik pemimpin ini yang banyak sekarang medsos ini? Iya. Apa termasuk gibah itu? Ya, kalau kita gibah itu membicarakan keburukan orang lain di luar keberadaan dia atau gibah namanya ya. Tapi kalau kritik itu memberikan masukan kepada orang yang ada yang hadir. Ya, dibedakan juga memang ada beberapa gibah yang boleh. Misalnya orang ini sudah kita ketahui tentang keburukannya, dampak mudaratnya. Kalau kita tutupi dan tidak kita ungkap ke media, ke umum, maka akan menjadi bencana besar. Maka boleh ketika orang ini orang yang bahaya, kita ungkap. Misalnya hakim menanya kepada terdakwa ya namanya. Nah, kita korek-korek itu bukan gibah. Itu sedang mengadili, sedang mencari informasi supaya dampak negatif dan buruknya tidak menyebar kepada pihak lain. Ya, nah gibah yang dimaksud di sini membicarakan keburukan orang lain saat orang lain tidak hadir. Ya, ada begitu. Nah, dan seandainya itu terjadi dan itu benar faktanya, maka gibah. Kalau tidak ada dalam diri orang lain, namanya fitnah. Kedua-duanya adalah. Kalau di medsos itu kan nggak ada orang, Ustaz. Ya. Di medsos itu kan nggak ada orang jadi rumah kita. Ya, Kan masuk gibah itu katanya harus ada orangnya baru dikritikin. Ya, medsos itu kata-kata kan nggak ada orang jadi rumah kita. Ya berarti jadinya gibah kalau itu. Kan Bapak tadi nanya tuh. Dia tanya itu masalah kritik ini dulu. Kalau ada orangnya kita kritik kan termasuk kalau bosan bilang gibah. Seharusnya kalau ada orangnya baru kita kritik kan. Iya, kritik kita menyampaikan orang yang ada, kita WA, kita nasihati, kritik, saran. Ya, kalau gibah membicarakan orang yang tidak hadir. Gibah kan goib artinya. Goibah itu orang yang nggak hadir. Kalau Bapak mau kritik langsung aja ke bahlilnya. Kamu begini. Nah, bisa ya. Kalau menerima. Tapi kan kebanyakan ini kan Susah kita mengerti Islam, presiden, bagaimana bisa. Ya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan pemimpin yang adil,
amanah, karena kerusakan yang sekarang terjadi bukan tanpa sebab, semua ada sebab. Maka satu-satunya yang paling ini benar. Demikian bisa cukup. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika.